gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sip. Emang harus benar-benar jaga kesehatan sih ya. Oh iya, omong-omong, bagaimana sih perkembangan pembangunan di daerah kalian masing-masing? Pertama aku dulu ya. Oke. Rumahku tuh di Puger, Oh, dekat iya. pesisir pantai yang namanya Pantai Pancer. Nah di situ tuh Pantai Pancer ini menjadi salah satu kawasan yang dikenal sebagai lokasi pendaratan ikan yang cukup besar di Kabupaten Jember. Nah tepatnya di Jember Selatan. Dengan adanya Pantai Pancer ini yang menjadi mata pencarian terbesar bagi orang sekitar seperti nelayan, pengolahan ikan, pedagang ikan, dan sebagai pemuda di situ itu bisa menjadikan Pantai Pancer sebagai objek wisata. Oh, iya. Berarti sebagian besar mata pencarian masyarakat di daerah Pantai Pancer itu sebagai ini ya nelayan. Jadi nelayan. Nah, dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan pada Pantai Pancer dan sekitarnya, maka terciptalah pengembangan kampung wisata nelayan Puger oleh generasi-generasi selanjutnya, oleh leluhur terus langsung ke anak-anaknya seperti itu. Nah, dengan pengembangan tersebut dibekali dengan pendidikan dari usia dini sampai perguruan tinggi. Nah, di sana itu kayak ada kadang KKN gitu atau yang ya buat observasi-observasi seperti itu. Berarti itu di kampung wisatanya itu ya? Nah, Sangat menarik nih. dulu itu nggak sebagus sekarang, maksudnya kan mesti kan ada pembangunan berkelanjutan seperti itu. Iya. Yang dulu mulai nggak ada apa kayak wahana-wahana, sekarang ada, terus kayak tulisan-tulisan Pantai Pancer atau segala macam kayak gitu. Nah itu yang mengelola warga sekitar dan generasi-generasi masa kini yang dibekali oleh pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan seperti itu. Misalnya ada beberapa mahasiswa yang sedang KKN itu bisa menjadikan sebuah proker. Ya gitu. Jadi selanjutnya setelah Fani menceritakan bagaimana kondisi pembangunan di daerah Puger atau Pantai Pancer, di sini saya akan membahas bagaimana perkembangan pembangunan di daerah rumah saya sendiri, yang notabene itu termasuk daerah pedesaan. Kegiatan pembangunan infrastruktur di pedesaan sangat berbeda dengan infrastruktur di daerah perkotaan. Misalnya saya menyebutkan contoh kecilnya itu jalan raya. Nah, jalan raya di daerah pedesaan itu bisa dikatakan 70% sangat berbeda dengan daerah perkotaan. Contoh kecilnya itu misalnya jalan raya di pedesaan itu ada sedikit berlubang, dan kalau hujan itu kan jadi becek dan mengenang. Nah itu tidak sedikit dari masyarakat mengalami kecelakaan. Kita bisa lihat contoh kecilnya itu perbedaannya, misal gedung-gedung sekolah di perkotaan itu sudah terfasilitasi sudah menggunakan AC misal. Nah di desa itu mungkin masih sedikit tertinggal seperti itu. Ya mungkin dari segi pembangunan entah itu di pasar. Misal di pasar nih ya, kita bandingkan saja di pasar kota dengan pasar di daerah rumah saya. Jadi pasar di kota misalnya Pasar Tanjung yang notabene biasanya orang yang ke situ tuh orang-orang yang di daerah perkotaan. Kan di daerah kan gaya hidup di daerah perkotaan sama daerah pedesaan itu sudah sangat beda ya. Jadi ketersediaan barang-barang yang terjual di pasarnya itu juga berbeda. Misalnya di pasar pedesaan itu cuma menjual barang-barang yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, sedangkan di Pasar Tanjung itu biasanya yang dijual oleh pedagangnya barang-barang yang lengkap seperti kebutuhan yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat perkotaan.
Kalau di daerah tempat saya itu kayak ada pembangunan seperti pembangunan jalan dan pembangunan homestay seperti itu. Nah, dari pembangunan homestay dan pembangunan jalan itu tuh bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang ekonomi dan wisata di sekitar Pantai Pulau Merah. Buat mata pencaharian baru. Iya, kayak homestay kan misalnya kayak biar buat penginapan gitu kan. Kalau Di wisata juga kan? Iya. Oh iya ya. Jadi yang datang di situ itu nggak hanya hanya warga sekitar, tapi kan dari luar kota Iya, juga datang biasanya di tuh situ. kayak bule-bule gitu. Oh iya ya. Sedikit ada persamaan ya dengan daerah di rumah Fani tadi ya. Iya. Soalnya sama-sama pantai, Iya. objek wisata. Namun bedanya di daerah Ivana itu dibuat seperti Homestay gitu. dan lebih mengedepankan infrastruktur pembangunan. Nah, kalau di Fani ini seperti mengedepankan kayak mata pencariannya itu lebih luas. Nelayan. sama pengembangan pada generasi-generasi muda. Kalau di daerah Oh, kalau di daerah rumahku ini dan kebetulan kan berada di kota ya, jadi dari segi pembangunannya juga sudah lumayan bagus. Cuman ada nih dari ada pembangunan tol dan itu memakan banyak lahan. Kan kalau misalnya tol itu kan jalannya panjang, Iya. panjang banget gitu. Jadi di situ itu sampai ada bahkan kayak ada gundukan gitu, kayak gunung ya, gumuk ya. Nah di situ tuh sampai diratakan karena digunakan untuk membangun jalan tol itu. Nah itu. Biasanya Terus, kayak pemukiman pemukiman warga. iya kayak dan gitu juga ganti gitu kan. di pemukiman warganya itu sampai digusur. Nah digusur karena kan emang buat bangun jalan gitu. Dan itu benar-benar memakan banyak biaya juga. Kemudian dari segi lainnya itu kan meskipun di kota ini biasanya ada beberapa lahan yang masih kosong. Nah itu ditempatkan perumahan-perumahan. Jadi itu di kota emang bener-bener sampai padat gitu. Tapi membedakannya itu bener-bener teratur. Misalkan daerah sini perumahan, kemudian sini juga buat pusat pembelanjaan kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Jadi kalau sebagian besar banyak daerah masyarakat ke bawah yang digusur karena dibuat tol, berarti pembuatan tol itu ini ya merugikan pihak menengah ke bawah dan menguntungkan pihak ke atas. Apakah seperti itu? Ya mungkin kelihatannya memang seperti itu, tapi nyatanya kan dari pihak dari yang pembangunannya itu pasti kan diberikan dana ya yang lebih besar gitu. Jadi dari warga masyarakatnya itu nggak selalu dirugikan. Jadi seperti itu sih. Ketimpangan sosial. Ya. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Pendidikan merupakan cara yang paling strategis dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Di dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, terdapat konsep yang dipublikasikan dalam dokumen Our Common Future atau Masa Depan Kita Bersama pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan mencakup kesetaraan antara 3 perspektif dalam kehidupan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian, dalam perspektif tersebut terdapat 15 komponen yang dijabarkan secara rinci dalam berbagai aspek dan kegiatan. Selanjutnya kami akan mendiskusikan tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang memuat materi. Yang pertama, pengertian pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, karakteristik pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ketiga, keterkaitan antara pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan. Keempat, pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan oleh beberapa lembaga. Kelima, pentingnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pengajaran berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip yang mendasari keberlanjutan untuk mendorong orang dalam mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan sehingga dapat membuat keputusan dan bertindak sesuai keputusan tersebut. Terdapat kebijakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau PPB
di Indonesia ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2004 oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri. PPB adalah pendidikan yang mempunyai wawasan dan konsep yang lebih luas daripada pendidikan lingkungan hidup, yang bertujuan menyiapkan generasi mendatang untuk berkontribusi lebih baik bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan, serta pendidikan berakhlak mulia dari mulai usia dini sampai perguruan tinggi. Pengertian PPB tersebut dijabarkan oleh Sudibyo pada tahun 2008. Jadi, di sini saya akan membahas tentang karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan yaitu yang pertama, ilmu pendidikan bersifat otonom. Yang kedua, ilmu pendidikan menerapkan konsep atau teori yang dikembangkan dalam ilmu lain. Yang ketiga, ilmu pendidikan lebih tepat digolongkan ke dalam rumpun-rumpun ilmu perilaku, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu budaya yang bersifat deskriptif dan reflektif. Yang keempat, objek studi ilmu pendidikan ialah berbagai aspek interaksi sosial budaya antara peserta didik dengan pendidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Terdapat 5 komponen inti ilmu pendidikan yang membentuk batang tubuh ilmu pendidikan. Terdapat 5 komponen inti ilmu pendidikan, yaitu yang pertama kurikulum, yang kedua belajar, yang ketiga mendidik atau mengajar, yang keempat lingkungan pendidikan, yang kelima adalah penilaian. Bidang-bidang spesialis dari batang tubuh ilmu pendidikan dapat dikembangkan berdasarkan yang pertama komponen inti, yaitu kurikulum, belajar, mengajar, bimbingan, pengelolaan pendidikan, dan penilaian. Yang kedua lingkungan, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga jenjang dan jenis, antara lain pendidikan dasar, menengah, tinggi, pendidikan guru, dan kejuruan. Yang keempat bidang studi, antara lain IPA, MIPA, seni, dan bahasa. Yang kelima kategori peserta didik. Yang keenam tenaga kependidikan, antara lain tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis. Keterkaitan pendidikan dengan pembangunan. Keunggulan suatu bangsa tak akan tertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat tepat. Kekayaan ini sudah lebih dari cukup untuk mendorong pakar dan praktisi pendidikan untuk melakukan kajian sistematik, membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan nasional. Agar lulusan sekolah mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan dan tantangan itu, pemerintah melontarkan berbagai kebijaksanaan tentang pendidikan yang memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakat untuk menentukan program dan rencana pengembangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan oleh beberapa lembaga. Nah, di sini terdapat beberapa lembaga yang mendukung untuk dalam pembangunan tersebut. Yang pertama, yaitu ada dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terdapat beberapa kebijakan yang diberikan untuk mendukung di dalam pembangunannya itu sendiri. Yang pertama yaitu kebijakan dalam berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan lingkungan yang berbasis lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan sarana untuk mendukung ramah lingkungan. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mendukung dalam pembangunan berkelanjutan. Dari penjelasan tadi, ada beberapa hal yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung kesehatan, pelestarian, rehabilitas, pengelolaan SDA, pencegahan dan pengamanan bencana. Kemudian juga adanya pengurangan kemiskinan.
Karena di penjelasan tadi itu kan berikan kurikulumnya itu diatur sedemikian rupa yang nantinya mendukung di dalam pembangunan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Di sini terdapat beberapa hal yang dilakukan untuk mendukung dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai pendidikan berkelanjutan. Nah, pendidikan yang berkelanjutan yang bermaksud itu adalah mengenai dalam pendidikan. Nah, jadi di dalam pendidikan ini nantinya akan diberikan pembangunan berkelanjutan seperti apa yang nantinya akan cocok atau diterapkan di dalam kehidupan nantinya. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi mengenai arah implementasi dari hal tersebut. Kemudian dari hal tersebut yang dimaksud yaitu dalam kurikulum, ekstrakurikuler, kemudian dari muatan lokal. Nah, nantinya di sini akan dimasukkan materi-materi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu memberikan penegasan mengenai pendidikan pembangunan berkelanjutan. Nah, hal ini dilakukan karena terkadang dari pendidikan berkelanjutan ini masih kurangnya penegasan yang nantinya itu masih tidak maksimal di selanjutnya, di hari kemudian. Adanya mengembangkan pemahaman dan kepedulian serta pengetahuan kepada masyarakat. Nah, tujuannya ini yaitu agar para masyarakat itu bisa memahami pendidikan berkelanjutan seperti apa yang nantinya itu bisa diterapkan. Dan juga dari segi guru, pendidik sebagai pendidik nantinya akan menjelaskan mengenai pendidikan berkelanjutan itu seperti apa, kemudian akan diajarkan kepada peserta didiknya. Nah, seperti itu. Untuk lembaga selanjutnya yaitu Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini terdapat beberapa model yang diberikan oleh Pusat Penelitian Kebijakan ini untuk mendukung di dalam pendidikan berkelanjutan dalam pembangunan. Nah, yang pertama itu terdapat model strategi nasional pelaksanaan tersebut. Kemudian yang kedua itu terdapat pelaksanaan untuk kegiatan intrakurikuler dan juga mendukung kegiatan pelaksanaan dalam ekstrakurikuler. Nah, ini sebenarnya hampir mirip sih seperti penjelasan yang tadi, di mana di dalam intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler itu juga dimasukkan. Kemudian lembaga selanjutnya yaitu Yayasan Semesta Alam. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena di dalamnya itu mengajarkan bahwa pembangunan itu sangat penting. Oleh karena itu, karena lembaga ini didasarkan agama, tidak banyak dari yayasan ini tuh yang beragama Islam gitu. Jadi banyak mayoritas itu beragama Islam. Nah, selanjutnya yaitu terdapat lembaga perkumpulan lingkar. Nah, perkumpulan lingkar ini berkaitan dengan adanya kampanye lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kampanye ini pastinya kan tujuannya agar para masyarakatnya itu mendukung untuk pembangunan berkelanjutan, kemudian juga agar lebih bersemangat seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat mengorganisasikan masyarakat, kemudian juga ada pengembangan masyarakatnya dan juga ada edukasi. Nah, tentunya hal ini nantinya benar-benar dimaksimalkan agar dari pembangunannya itu benar-benar jauh lebih bagus. Masih terdapat beberapa lembaga nih yang sebenarnya mendukung untuk pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada Live dan Learn, itu berasal dari Australia dan ini juga tujuannya ya untuk pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan juga. Ada juga Detara Foundation, ini berdiri pada tahun 2010 dan di sini itu terdapat program dalam pendidikannya. Nah, pendidikannya ini nantinya bahkan sampai ada beberapa program. Nah, di situ sebagai masyarakat atau mahasiswa dan juga pendidik lainnya itu bisa di sana untuk menempuh pendidikan mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada juga dari Pertamina Foundation. Dia itu mendirikan sebuah sekolah yang sobat bumi. Tujuannya ini hampir sama dengan yang dari Detara Foundation tadi, untuk menjelaskan bahwa pendidikan itu dalam pembangunan itu sangat penting. Mungkin seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa beberapa lembaga itu sudah menerapkan atau memberikan layanan untuk pendidikan berkelanjutan. Baik,
saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi kehidupan. Tujuan pendidikan adalah menyediakan informasi dan motivasi bagi siapapun untuk bertindak dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mencakup semua proses yang menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang mendukung upaya individu. Jika ingin bertindak menuju masyarakat berkelanjutan, setiap individu harus mempunyai keterampilan kompetensi tindakan yang berkembang dengan baik, yaitu pengetahuan, peluang, dan motivasi. Kompetensi tindakan untuk pembangunan berkelanjutan mengacu pada kemampuan untuk mempengaruhi gaya hidup dan kondisi kehidupan secara lokal dan global dari waktu ke waktu. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan pembelajaran terus-menerus tentang masalah yang beragam dan kompleks karena masalah ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs menyatakan bahwa pada tahun 2030 kita harus memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk diantaranya melalui pendidikan untuk pembangunan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mempromosikan kebudayaan damai dan tanpa kekerasan, warga negara global, dan menghargai keberagaman budaya dan kontribusi budaya pada pembangunan berkelanjutan. Peran utama sekolah ditekankan pada manajemen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan beragam komponen lainnya yang membentuk praktek. Di Indonesia, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Bagian ke-1, Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sedangkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dinyatakan dalam Rencana Strategi Kemendiknas tahun 2010 sampai 2014 menyebutkan bahwa pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Melalui KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum tahun 2013, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sudah tertuang dalam peraturan undang-undang, baik secara nasional dan tingkat daerah. Masalah lingkungan sudah terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum 2013 dan ada juga yang berdiri sendiri seperti kurikulum muatan lokal tentang pendidikan lingkungan hidup. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan yaitu untuk menyiapkan generasi mendatang untuk berkontribusi lebih baik lagi dan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan untuk membangun kognitif dan pertumbuhan otak pada anak, karena yang dibutuhkan oleh pembangunan manusia dalam pengembangan berkelanjutan adalah pembangunan karakter manusia yang cinta dan melindungi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pendidikan secara utuh harus mampu memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan juga membangun karakter peduli dan lestari pada manusianya yang didukung oleh kemampuan kognitif untuk meningkatkan daya kreatif dan inovatifnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Baik, cukup sekian penjabaran materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Hadi Ramzamila dengan NIM 200210242117. Saya Zakiatul Fahira dengan NIM 2002-1020-4193. Saya Zidni Ilmanafia dengan NIM 200210204012. Saya Vanidia Sirwandamanto dengan NIM 2002-1020-4187.